Jadi kami sampaikan bahwa sejak diterbitkannya DPO terhadap saudara F pada 12 Oktober, saat ini penyidik sedang fokus melakukan proses penyidikan dan pencarian serta pengejaran terhadap DPO tersebut. Ya, kami mohon doanya, mohon dukungannya supaya DPO atau nama MA bisa segera ditangkap. Kami sedikit sampaikan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2025 itu terjadi penangkapan terhadap seorang tersangka jaringan narkotika jenis sabu seberat 58 kg bernama Alung Ramadan kabur saat akan menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik di Polda Jambi. Adapun Alung kabur dari lantai 2 bangunan Polda Jambi dalam kondisi tangan terikat kabel tis. Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji dalam keterangan pada Sabtu 4 April mengatakan, kaburnya Alung murni kelalaian petugas. Peristiwa ini bermula ketika Alung ditangkap bersama 2 tersangka lain yakni Agit Putra Ramadan dan Juniardo pada Oktober 2025 di Jalan Lintas Timur, Kabupaten Muaro Jambi pukul 11:30 malam. Kemudian mereka dibawa ke lantai 2 ruangan penyidik Subdit 2 di Tres Narkoba Polda Jambi pada 9 Oktober 2025. Alung memanfaatkan kelengahan petugas saat dirinya ditinggal sendirian di sebuah ruangan. Dari lantai 2, pemuda berusia 23 tahun tersebut kabur lewat jendela dan lari ke gedung belakang Polda Jambi. Hingga saat ini polisi masih melakukan pencarian terhadap Alung dan telah menetapkannya sebagai DPO. Sedangkan 2 tersangka lain sudah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan terungkap bahwa jaringan peredaran narkoba 58 kg tersebut melibatkan 6 orang. Para terdakwa berperan sebagai kurir yang diperintah oleh 2 pelaku lain yakni Okta dan Dewi yang saat ini belum ditangkap untuk berangkat ke Medan menjemput sabu. Selain itu juga terungkap bahwa mereka sudah 4 kali melakukan pengawalan pengiriman sabu sejak Agustus 2025 dengan imbalan hingga 50 juta rupiah. Jadi kami sampaikan bahwa sejak diterbitkannya DPO terhadap saudara F pada 12 Oktober, saat ini penyidik sedang fokus melakukan proses penyidikan dan pencarian serta pengejaran terhadap DPO tersebut. Ya, kami mohon doanya, mohon dukungannya supaya DPO atau nama MA bisa segera ditangkap. Kami sedikit sampaikan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2025 itu terjadi penangkapan terhadap 3 terduga tersangka bersama ANDP dan Jinan serta MA. Kemudian pada saat dilakukan proses pemeriksaan di Polda, terhadap 2 orang tersangka bersama ANDP dan JA dan melakukan pemeriksaan, dan terhadap seorang MA itu persiapan melakukan pemeriksaan saat itu. Ya. Ada penyidik yang bertanggung jawab saat itu, kemudian dan penyidik saat itu akan melakukan pemeriksaan dan sebelumnya melakukan koordinasi dengan Kompas Dalam 11, dan pada saat ditinggalkan itu ada beberapa waktu dan kesempatan seorang MA melakukan itu. Dan saat itu juga melakukan pencarian dan pada 12 Oktober kemarin dan melakukan DPO dan kami sampaikan kepada rekan bahwa terhadap 2 tersangka atas nama AJP dan JA itu sudah tahap 2 ya, dan ditangkap berdasarkan ke kejaksaan tinggi Polda. Terus kalau penyidikan itu Pak boleh malam atau memang harus boleh malam atau harus siang? Kalau saat proses penyidikan terhadap tersangka, ya pemeriksaan sama saja ya. Boleh itu penyidik melakukan proses pemeriksaan dan saat itu saya bilang pada dulu penyidik melakukan pemeriksaan. Ya benar. Pada saat itu tentunya penyidik juga harus perlu kerjasama. Dan pada saat melakukan sebelum pemeriksaan ini tentunya penyidik harus berkoordinasi dengan tim internal, dengan penyidik lainnya supaya bersinggungan apa yang nanti akan ditanyakan kepada tersangka. Penyidik tersangka di
borgol ketika itu Ya, di borgol bukan sampai bisnis. di tangan waktu kabur caranya di borgol. Pak, informasinya juga ketika kabur, yang bersangkutan sempat membawa barang bukti mobil kabur, Pak. Itu gimana, Pak? Ya? Bagaimana kemudian dia bisa kabur dalam kondisi tangan di borgol, Pak? Ya? Betul, ya, nggak ada. Ya, masa sekarang tidak ada. Artinya informasi yang menyatakan barang bukti sempat hilang kemudian kembalikan ke handphone nggak betul, Pak? Ya? Tidak benar ya. Bahwa yang bersangkutan lari dari lantai 2 melalui jendela, kemudian ada dinding yang bisa dia pegang turun ke bawah, kemudian lari ke bangunan yang terjadi di belakang masjid di Mapolda. Itu yang kira-kira. Setelah pemeriksaan oknum dengan kemarin itu Pak, adakah hubungan kedekatan dia dengan tersangka Pak sejauh penyelidikan di Propos? Kami sampaikan tegas sekali bahwa ini murni pure kelalaian yang bersangkutan. Ya. Dari itu dibuktikan dari sidang komisi kode etik, tidak ada berdasarkan dari motif itu, dan ini pure murni kelalaian dari penyidik itu saat dilakukan tindakan terhadap yang bersangkutan. Itu ya. Dan kami sampaikan juga terhadap penyidik yang bertanggung jawab saat itu telah dilakukan sidang kode etik Profesi Polri ya, pada bulan Desember, dan hasil keputusannya dari Komisi Polri bahwa yang bersangkutan ya, mendapatkan 2 sanksi. Yang pertama adalah sanksi etika berupa perilaku pelanggar yang tentang perbuatan. Buntut kaburnya tersangka jaringan narkoba 58 kg, penyidik Polda Jambi kini disanksi demosi selama 2 tahun. Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang profesi Polri. Selain demosi, penyidik juga dikenakan sanksi etika, yaitu diwajibkan meminta maaf. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji dalam rilis pada Sabtu 4 April menjelaskan, tersangka bernama Alung Ramadan tersebut kabur saat hendak dilakukan pemeriksaan. Kaburnya Alung murni kelalaian penyidik yang meninggalkannya dalam ruangan sendirian pada Oktober 2025 lalu. Alung ditinggalkan lantaran penyidik tengah melakukan koordinasi di ruangan yang berbeda. Saat kabur dari lantai 2 melalui jendela, Alung dalam kondisi tangan terikat kabel tis. Beredar informasi bahwa Alung kabur dengan membawa barang bukti mobil yang dikendarai saat penangkapan. Namun isu ini dibantah oleh polisi yang menyebut pemuda berusia 23 tahun itu kabur tanpa membawa apapun. Dalam kasus ini polisi juga turut menangkap 2 orang lainnya, yaitu Agit Putra Ramadan dan Juniardo. Mereka berperan sebagai kurir yang menjemput sabu dari Medan. Saat ini, Polda Jambi sudah menetapkan Alung dalam daftar pencarian orang atau DPO dan terus melakukan pengejaran. Sementara 2 tersangka lainnya saat ini masih menjalani persidangan. Dan kami sampaikan juga terhadap penyidik yang bertanggung jawab saat itu telah dilakukan sidang kode etik Profesi Polri ya, pada bulan Desember, dan hasil keputusannya dari Komisi Polri bahwa yang bersangkutan ya, mendapatkan 2 sanksi. Yang pertama adalah sanksi etika berupa perilaku pelanggar yang tentang perbuatan kesalahan, dan kewajiban pelanggar untuk meminta maaf bersangkutan di depan sidang Komisi Polri. Dan 1 sanksi yang terakhir yaitu pelanggar di demosi selama 2 tahun adalah kabur bersama. Pak, kalau SOP penyidikan atau pemeriksaan penyidikan, ini kan babynya bukan kecil, 58 kilo. Itu tidak didampingkan petugas pengawal atau apa, memang hanya 1 penyidik. Kira-kiranya ada pengajak yang mata oknum itu sudah sampai ke sana ya Pak, bahwa ini murni adalah kelalaian dari ya. Saya jelaskan kembali bahwa ini murni kelalaian dari penyidik yang saat itu akan melakukan proses pemeriksaan terhadap saudara. Dan ini sudah dibuktikan di sidang Komisi Profesi Polri ya. Jadi secara internal bahwa ini betul-betul murni, sampai dasar kembali murni kelalaian dari penyidik itu pada saat melakukan persiapan proses pemeriksaan di waktu di penyidik yang bersangkutan. Kalau SOP-nya seperti apa? Yang SOP-nya nanti akan disampaikan pada saat internal ya, sudah sampaikan di prosedur itu. Jadi kami sampaikan bahwa
bahwa sejak diterbitkannya DPO terhadap saudara F ya, pada 12 Oktober, saat ini penyidik sedang fokus untuk melakukan proses penyidikan dan pencarian serta pengejaran terhadap dia tersebut. Ya, kami mohon doanya, mohon dukungannya supaya DPO atau nama MA bisa segera ditangkap. Kami sedikit sampaikan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2025 itu terjadi penangkapan terhadap seorang tersangka jaringan narkotika jenis sabu seberat 58 kg bernama Alung Ramadan kabur saat akan menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik di Polda Jambi. Adapun Alung kabur dari lantai 2 bangunan Polda Jambi dalam kondisi tangan terikat kabel tis. Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji dalam keterangan pada Sabtu 4 April mengatakan, kaburnya Alung murni kelalaian petugas. Peristiwa ini bermula ketika Alung ditangkap bersama 2 tersangka lain yakni Agit Putra Ramadan dan Juniardo pada Oktober 2025 di Jalan Lintas Timur, Kabupaten Muaro Jambi pukul 11:30 malam. Kemudian mereka dibawa ke lantai 2 ruangan penyidik Subdit 2 di Tres Narkoba Polda Jambi pada 9 Oktober 2025. Alung memanfaatkan kelengahan petugas saat dirinya ditinggal sendirian di sebuah ruangan. Dari lantai 2, pemuda berusia 23 tahun tersebut kabur lewat jendela dan lari ke gedung belakang Polda Jambi. Hingga saat ini polisi masih melakukan pencarian terhadap Alung dan telah menetapkannya sebagai DPO. Sedangkan 2 tersangka lain sudah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan terungkap bahwa jaringan peredaran narkoba 58 kg tersebut melibatkan 6 orang. Para terdakwa berperan sebagai kurir yang diperintah oleh 2 pelaku lain yakni Okta dan Dewi yang saat ini belum ditangkap untuk berangkat ke Medan menjemput sabu. Selain itu juga terungkap bahwa mereka sudah 4 kali melakukan pengawalan pengiriman sabu sejak Agustus 2025 dengan imbalan hingga 50 juta rupiah. Jadi kami sampaikan bahwa sejak diterbitkannya DPO terhadap saudara F ya, pada 12 Oktober, saat ini penyidik sedang fokus untuk melakukan proses penyidikan dan pencarian serta pengejaran terhadap dia tersebut. Ya, kami mohon doanya, mohon dukungannya supaya DPO atau nama MA bisa segera ditangkap. Kami sedikit sampaikan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2025 itu terjadi penangkapan terhadap 3 terduga tersangka bersama AGP dan Vina serta M. Kemudian pada saat dilakukan proses pemeriksaan di Polda, dan 2 orang tersangka bersama AGP dan VA dalam beberapa pemeriksaan dan saudara MA itu persiapan melakukan pemeriksaan saat itu. Ya. Ada penyidik yang bertanggung jawab saat itu, kemudian dan penyidik saat itu akan melakukan pemeriksaan dan sebelumnya melakukan koordinasi dengan Okta di ruang sebelah dan proses ditinggalkan itu ada beberapa waktu dan kesempatan saudara MA melakukan itu. Dan tadi juga melakukan pencarian dan pada 12 Oktober kemarin dan melakukan penerbitan DPO dan tersangka mengatakan bahwa terhadap 2 tersangka atas nama AGP dan VA itu sudah tahap 2 ya, dan sudah ditangkap berdasarkan oleh Kejaksaan di Polda Jambi. Terus kalau penyidikan itu Pak boleh malam atau memang harus boleh malam atau harus siang? Kalau saat misalnya proses penyidikan terhadap tersangka? Ya pemeriksaan sama saja ya. Boleh itu penyidik melakukan proses pemeriksaan dan saat itu segera pada dulu penyidik melakukan persiapan. Ya betul. Dalam satu sepertinya penyidik juga harus perlu pemeriksaan dan proses melakukan sebelum pemeriksaan ini penyidik harus berkoordinasi dengan tim internal dengan penyidik lainnya supaya maksimal apa yang nanti akan ditanyakan kepada tersangka.
Ditekankan di borgol ketika itu Ya, dikatakan di Borgol bukan di Sabetis ya. Sabetis di kita nggak waktu kabur caranya di borgol. Pak, informasinya juga ketika kabur, yang bersangkutan sempat membawa barang bukti mobil kabur, Pak. Itu gimana, Pak ya? Bagaimana kemudian dia bisa kabur dalam kondisi tangan di borgol, Pak ya? Betul, ya, nggak ada ya. Belum, ya. Masa sekarang tidak ada mobil yang di- Artinya informasi yang menyatakan barang bukti sempat hilang kemudian kembalikan ke handphone nggak betul, Pak ya? Tidak benar ya. Bahwa yang bersangkutan lari dari lantai 2 melalui jendela, kemudian ada dinding yang bisa dia pegang turun ke bawah, kemudian lari ke bangunan yang berada di belakang istana masjid di Mapolda. Gitu ya. Kalau pemeriksaan oknum dengan kemarin itu Pak, adakah hubungan kedekatan dia dengan tersangka Pak sejauh penyelidikan di Propos? Kami sampaikan tegas saja bahwa ini murni pure kelalaian yang bersangkutan ya. Dari itu dibuktikan dari sidang komisi kode etik, tidak ada kedekatan dari komisi itu, tapi pure murni kelalaian dari komisi itu kami lakukan kegiatan terhadap yang bersangkutan. Itu ya. Dan kami sampaikan juga terhadap penyidik yang bertanggung jawab saat itu telah dilakukan sidang kode etik Provinsi Polri ya, pada bulan Desember, dan hasil keputusannya dari Komisi Polri bahwa yang bersangkutan mendapatkan 2 sanksi. Yang pertama adalah sanksi etika berupa perilaku pelanggar yang tentang perbuatan. Buntut kaburnya tersangka jaringan narkoba 58 kg, penyidik Polda Jambi kini disanksi demosi selama 2 tahun. Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang profesi Polri. Selain demosi, penyidik juga dikenakan sanksi etika, yaitu diwajibkan meminta maaf. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji dalam rilis pada Sabtu 4 April menjelaskan, tersangka bernama Alung Ramadan tersebut kabur saat hendak dilakukan pemeriksaan. Kaburnya Alung murni kelalaian penyidik yang meninggalkannya dalam ruangan sendirian pada Oktober 2025 lalu. Alung ditinggalkan lantaran penyidik tengah melakukan koordinasi di ruangan yang berbeda. Saat kabur dari lantai 2 melalui jendela, Alung dalam kondisi tangan terikat kabel tis. Beredar informasi bahwa Alung kabur dengan membawa barang bukti mobil yang dikendarai saat penangkapan. Namun isu ini dibantah oleh polisi yang menyebut pemuda berusia 23 tahun itu kabur tanpa membawa apapun. Dalam kasus ini polisi juga turut menangkap 2 orang lainnya, yaitu Agit Putra Ramadan dan Juniardo. Mereka berperan sebagai kurir yang menjemput sabu dari Medan. Saat ini, Polda Jambi sudah menetapkan Alung dalam daftar pencarian orang atau DPO dan terus melakukan pengejaran. Sementara 2 tersangka lainnya saat ini masih menjalani persidangan. Dan kami sampaikan juga terhadap penyidik yang bertanggung jawab saat itu telah dilakukan sidang kode etik Provinsi Polri ya, pada bulan Desember, dan hasil keputusannya dari Komisi Polri bahwa yang bersangkutan ya, mendapatkan 2 sanksi. Yang pertama adalah sanksi etika berupa perilaku pelanggar yang tentang perbuatan bersala dan kewajiban pelanggar untuk meminta maaf bersama-sama di depan sidang Komisi Etik. Dan 1 sanksi administrasi yaitu pelanggar di demosi selama 2 tahun adalah 40 perusahaan. Pak, kalau SOP penyidikan atau pemeriksaan penyidikan, ini kan babynya bukan kecil Pak, 58 kilo. Itu tidak didampingkan petugas pengawal atau apa, memang hanya 1 penyidik? Kira-kira ini ada pengajar mata oknum Itu nggak perlu saya tegaskan lagi ya Pak, bahwa ini murni adalah kelalaian dari ya. Saya tegaskan kembali bahwa ini murni kelalaian dari penyidik yang saat itu akan melakukan proses pemeriksaan terhadap saudara. Dan ini sudah dibuktikan di sidang Komisi Provinsi Polri ya. Jadi secara internal bahwa ini betul-betul murni, saya tegaskan kembali murni kelalaian dari penyidik itu pada saat melakukan persiapan proses pemeriksaan di waktu di penyidik yang bersangkutan. Kalau SOP-nya seperti apa? Yang SOP-nya nanti akan sampaikan pada saat di internal ya, sudah sampaikan di Komisi Polri.
Jadi kami sampaikan bahwa sejak diterbitkannya DPO terhadap saudara F pada 12 Oktober, saat ini penyidik sedang fokus untuk proses penyidikan dan pencarian serta pengejaran terhadap DPO tersebut. Ya, kami mohon doanya, mohon dukungannya supaya DPO atau sampai MA bisa segera ditangkap. Kami sedikit sampaikan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2025 itu terjadi penangkapan terhadap seorang tersangka jaringan narkotika jenis sabu seberat 58 kg bernama Alung Ramadan kabur saat akan menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik di Polda Jambi. Adapun Alung kabur dari lantai 2 bangunan Polda Jambi dalam kondisi tangan terikat kabel tis. Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji dalam keterangan pada Sabtu 4 April mengatakan, kaburnya Alung murni kelalaian petugas. Peristiwa ini bermula ketika Alung ditangkap bersama 2 tersangka lain yakni Agit Putra Ramadan dan Juniardo pada Oktober 2025 di Jalan Lintas Timur, Kabupaten Muaro Jambi pukul 11:30 malam. Kemudian mereka dibawa ke lantai 2 ruangan penyidik Subdit 2 di Tres Narkoba Polda Jambi pada 9 Oktober 2025. Alung memanfaatkan kelengahan petugas saat dirinya ditinggal sendirian di sebuah ruangan. Dari lantai 2, pemuda berusia 23 tahun tersebut kabur lewat jendela dan lari ke gedung belakang Polda Jambi. Hingga saat ini polisi masih melakukan pencarian terhadap Alung dan telah menetapkannya sebagai DPO. Sedangkan 2 tersangka lain sudah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan terungkap bahwa jaringan peredaran narkoba 58 kg tersebut melibatkan 6 orang. Para terdakwa berperan sebagai kurir yang diperintah oleh 2 pelaku lain yakni Okta dan Dewi yang saat ini belum ditangkap untuk berangkat ke Medan menjemput sabu. Selain itu juga terungkap bahwa mereka sudah 4 kali melakukan pengawalan pengiriman sabu sejak Agustus 2025 dengan imbalan hingga 50 juta rupiah. Jadi kami sampaikan bahwa sejak diterbitkannya DPO terhadap saudara F pada 12 Oktober, saat ini penyidik sedang fokus untuk proses penyidikan dan pencarian serta pengejaran terhadap DPO tersebut. Ya, kami mohon doanya, mohon dukungannya supaya DPO atau sampai MA bisa segera ditangkap. Kami sedikit sampaikan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2025 itu terjadi penangkapan terhadap 3 terduga tersangka bersama AGB dan Dina serta M. Kemudian pada saat dilakukan proses pemeriksaan di Polda, terhadap 2 orang tersangka bersama AGB dan DA melakukan pemeriksaan dan terhadap seorang MA itu persiapan melakukan pemeriksaan saat itu. Ya. Ada penyidik yang bertanggung jawab saat itu, kemudian dan penyidik saat itu akan melakukan pemeriksaan dan sebelumnya melakukan koordinasi dengan Oknam di Dewan 11 dan pada saat ditinggalkan itu ada beberapa waktu dan kesempatan seorang MA melakukan itu. Dan saat itu juga melakukan pencarian dan pada tanggal 12 Oktober kemarin melakukan DPO dan tersampaikan pada tanggal bahwa terhadap 2 tersangka atas nama AGB dan DA itu sudah tahap 2 ya, dan ditangkap berdasarkan ke 3 saksi Covid Jambi. Terus kalau penyidikan itu Pak boleh malam atau memang harus boleh malam atau harus siang? Kalau saat proses penyidikan terhadap tersangka, ya pemeriksaan sama saja ya. Boleh itu penyidik melakukan proses pemeriksaan dan saat itu segera pada itu penyidik melakukan pemeriksaan. Ya benar. Pada saat itu tentunya penyidik juga harus perlu pemeriksaan dan pada saat melakukan sebelum pemeriksaan ini penyidik harus berkoordinasi dengan tim personal dengan penyidik lainnya supaya bersimpul apa yang nanti akan ditanyakan kepada posisi tersangka di borgol
ketika itu Ya, di Borgol bukan kantor bis ya. Tapi di kita nggak waktu kabur caranya Ya, di program. betul. Pak, informasinya juga ketika kabur, yang bersangkutan sempat membawa barang bukti mobil kabur, Pak. Itu gimana, Pak? Ya? Bagaimana kemudian dia bisa kabur dalam kondisi tangan di Bogor, Pak? Ya? Betul, ya, nggak ada. Belum, ya. Masa sekarang tidak ada. Mobil yang di- Artinya informasi yang menyatakan barang bukti sempat hilang kemudian kembalikan ke handphone nggak betul, Pak? Ya? Tidak benar ya. Bahwa yang bersangkutan lari dari lantai 2 melalui jendela, kemudian ada dinding yang bisa dia pegang turun ke bawah, kemudian lari ke bangunan yang belum jadi digunakan misalnya di Matapoto. Itu yang kira-kira. Kalau pemeriksaan oknum dengan kemarin itu Pak, adakah hubungan kedekatan dia dengan tersangka Pak sejauh penyelidikan dipropos? Kami sampaikan tegas tadi bahwa ini murni pure kelalaian yang bersangkutan ya. Dari itu dibuktikan dari sidang komisi politik tidak ada kedekatan dari penyidik itu, dan ini pure murni kelalaian dari penyidik itu yang melakukan kejahatan terhadap yang bersangkutan. Itu ya. Dan kami sampaikan juga terhadap penyidik yang bertanggung jawab saat itu telah melakukan sidang kode etik profesi polri ya, pada bulan Desember, dan hasil keputusannya dari komisi kode etik profesi polri bahwa yang bersangkutan ya, melakukan dua sanksi. Yang pertama adalah sanksi etika berupa perilaku pelanggar yang tentang perbuatan. Buntut kaburnya tersangka jaringan narkoba 58 kg, penyidik Polda Jambi kini disangsi demosi selama 2 tahun. Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang profesi Polri. Selain demosi, penyidik juga dikenakan sanksi etika, yaitu diwajibkan meminta maaf. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji dalam rilis pada Sabtu 4 April menjelaskan, tersangka bernama Alung Ramadan tersebut kabur saat hendak dilakukan pemeriksaan. Kaburnya Alung murni kelalaian penyidik yang meninggalkannya dalam ruangan sendirian pada Oktober 2025 lalu. Alung ditinggalkan lantaran penyidik tengah melakukan koordinasi di ruangan yang berbeda. Saat kabur dari lantai 2 melalui jendela, Alung dalam kondisi tangan terikat kabel tis. Beredar informasi bahwa Alung kabur dengan membawa barang bukti mobil yang dikendarai saat penangkapan. Namun isu ini dibantah oleh polisi yang menyebut pemuda berusia 23 tahun itu kabur tanpa membawa apapun. Dalam kasus ini polisi juga turut menangkap 2 orang lainnya, yaitu Agit Putra Ramadan dan Juniardo. Mereka berperan sebagai kurir yang menjemput sabu dari Medan. Saat ini, Polda Jambi sudah menetapkan Alung dalam daftar pencarian orang atau DPO dan terus melakukan pengejaran. Sementara 2 tersangka lainnya saat ini masih menjalani persidangan. Dan kami sampaikan juga terhadap penyidik yang bertanggung jawab saat itu telah melakukan sidang kode etik profesi polri ya, pada bulan Desember, dan hasil keputusannya dari komisi kode etik profesi polri bahwa yang bersangkutan melakukan 2 sanksi. Yang pertama adalah sanksi etika berupa perilaku pelanggar yang tentang perbuatan bercela, dan kewajiban pelanggar untuk meminta maaf bersangkutan di depan sidang komisi kode etik. Dan 1 sanksi administrasi yaitu pelanggar didemosi selama 2 tahun. Adalah tanggung bersama. Pak, kalau SOP penyidikan atau pemeriksaan penyelidikan, ini kan debitnya bukan kecil Pak, 58 kilo. Itu tidak didampingkan petugas pengawal atau apa, memang hanya 1 penyidik? Kira-kira ini ada pengajar yang mata oknum Itu itu sudah saya tegaskan lagi ya Pak, bahwa ini murni adalah kelalaian dari ya. Saya tegaskan kembali bahwa ini kelalaian dari penyidik yang saat itu akan melakukan proses pemeriksaan terhadap suara. Dan ini sudah dibuktikan di sidang komisi profesi polri ya. Jadi secara internal bahwa ini betul-betul murni, saya tegaskan kembali, murni kelalaian dari penyidik itu merasa melakukan persiapan proses pemeriksaan di luar di penyidik yang bersangkutan. Kalau SOP-nya seperti apa? Yang SOP-nya nanti akan disampaikan pada saat ada internal ya, sudah disampaikan di sebelumnya. Jadi kami sampaikan bahwa sejak diterbitkannya DPO terhadap saudara F ya, pada 12 Oktober
saat ini penyidik sedang fokus melakukan proses penyidikan dan pencarian serta pengejaran terhadap dua tersebut. Ya, kami mohon doanya, mohon dukungannya supaya DPO atau MA bisa segera ditangkap. Kami sedikit sampaikan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2025 itu terjadi penangkapan terhadap seorang tersangka jaringan narkotika jenis sabu seberat 58 kg bernama Alung Ramadan kabur saat akan menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik di Polda Jambi. Adapun Alung kabur dari lantai 2 bangunan Polda Jambi dalam kondisi tangan terikat kabel tis. Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji dalam keterangan pada Sabtu 4 April mengatakan, kaburnya Alung murni kelalaian petugas. Peristiwa ini bermula ketika Alung ditangkap bersama 2 tersangka lain yakni Agit Putra Ramadan dan Juniardo pada Oktober 2025 di Jalan Lintas Timur Kabupaten Muaro Jambi pukul 11:30 malam. Kemudian mereka dibawa ke lantai 2 ruangan penyidik Subdit 2 di Tres Narkoba Polda Jambi pada 9 Oktober 2025. Alung memanfaatkan kelengahan petugas saat dirinya ditinggal sendirian di sebuah ruangan. Dari lantai 2, pemuda berusia 23 tahun tersebut kabur lewat jendela dan lari ke gedung belakang Polda Jambi. Hingga saat ini polisi masih melakukan pencarian terhadap Alung dan telah menetapkannya sebagai DPO. Sedangkan 2 tersangka lain sudah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan terungkap bahwa jaringan peredaran narkoba 58 kg tersebut melibatkan 6 orang. Para terdakwa berperan sebagai kurir yang diperintah oleh 2 pelaku lain yakni Okta dan Dewi yang saat ini belum ditangkap untuk berangkat ke Medan menjemput sabu. Selain itu juga terungkap bahwa mereka sudah 4 kali melakukan pengawalan pengiriman sabu sejak Agustus 2025 dengan imbalan hingga 50 juta rupiah. Jadi kami sampaikan bahwa sejak diterbitkannya DPO terhadap saudara F pada 12 Oktober, saat ini penyidik sedang fokus melakukan proses penyidikan dan pencarian serta pengejaran terhadap dua tersebut. Ya, kami mohon doanya, mohon dukungannya supaya DPO atau MA bisa segera ditangkap. Kami sedikit sampaikan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2025 itu terjadi penangkapan terhadap 3 terduga tersangka bersama AGP dan JA serta M. Kemudian pada saat dilakukan proses pemeriksaan di Polda, terhadap 2 orang tersangka bersama AGP dan JA dan melakukan pemeriksaan, dan pada saudara MA itu persiapan melakukan pemeriksaan saat itu. Ya. Ada penyidik yang bertanggung jawab saat itu, kemudian dan penyidik saat itu akan melakukan pemeriksaan dan sebelumnya melakukan koordinasi dengan Oknam di Pulau 11, dan pada saat ditinggalkan itu ada beberapa waktu dan kesempatan teroleh apa dan saat itu juga melakukan pencarian dan pertanggung jawab kemarin dan melakukan DPO. Dan kami sampaikan mendatangkan bahwa terhadap 2 tersangka atas nama AGP dan JA itu sudah tahap 2 ya, masuk ditangkap berdasarkan ke 3 saksi Covid. Terus kalau penyidikan itu Pak boleh malam atau memang harus boleh malam atau harus siang? Kalau saat proses penyidikan terhadap tersangka? Ya, pemeriksaan sama saja ya. Boleh itu penyidik melakukan proses pemeriksaan dan saat itu saya kira pada itu penyidik melakukan persiapan. Ya, betul. Kebetulan satu sepertinya penyidik juga harus perlu pemeriksaan awal. Tapi pada saat sebelum pemeriksaan ini penyidik harus berkoordinasi dengan tim internal, dengan penyidik lainnya supaya bersinkron apa yang nanti akan ditanyakan kepada tersangka. Penyidik tersangka di Borgol, jika itu ya, di Borgol bukan di Kabupaten.
Jangan waktu kabur caranya diprogram. Pak, informasi ini Pak, ketika kabur yang bersangkutan sempat membawa barang bukti mobil kabur Pak. Itu gimana Pak ya? Bagaimana kemudian dia bisa kabur dalam kondisi tangan di borgol Pak ya? Betul, ya, nggak ada, ya, belum, ya, sebenarnya tidak ada. Artinya informasi yang menyatakan barang bukti sempat hilang kemudian kembali ke handphone nggak betul Pak ya? Tidak benar ya. Bahwa yang bersangkutan lari dari rumah melalui apartemen, kemudian ada dinding yang bisa dia pegang turun ke bawah, kemudian lari ke bangunan yang belum jadi menggunakan bersama di Mapolda. Gitu ya, kira-kira. Kalau sepemeriksaan oknum dengan kemarin itu Pak, adakah hubungan kedekatan dia dengan tersangka Pak sejauh penyelidikan di propos? Kami sampaikan tegaskan bahwa ini murni pure kelalaian yang bersangkutan, ya. Dari itu dibuktikan dari sidang komisi forensik tidak ada kedekatan dari kasus itu, dan ini pure murni kelalaian itu saat dilakukan kejahatan terhadap bersangkutan. Gitu ya. Dan kami sampaikan juga terhadap penyidik yang bertanggung jawab saat itu telah dilakukan sidang kode etik Provinsi Polri ya, pada bulan Desember, dan hasil keputusannya dari Komisi Polri bahwa yang bersangkutan mendapatkan dua sanksi. Yang pertama adalah sanksi etika berupa perilaku pelanggar yang tentang perbuatan. Buntut kaburnya tersangka jaringan narkoba 58 kg, penyidik Polda Jambi kini disangsi demosi selama 2 tahun. Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang Profesi Polri. Selain demosi, penyidik juga dikenakan sanksi etika, yaitu diwajibkan meminta maaf. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji dalam rilis pada Sabtu 4 April menjelaskan, tersangka bernama Alung Ramadan tersebut kabur saat hendak dilakukan pemeriksaan. Kaburnya Alung murni kelalaian penyidik yang meninggalkannya dalam ruangan sendirian pada Oktober 2025 lalu. Alung ditinggalkan lantaran penyidik tengah melakukan koordinasi di ruangan yang berbeda. Saat kabur dari lantai 2 dalam tangan bahwa Alung kabur dengan membawa barang bukti mobil yang dikendarai saat penangkapan. Namun isu ini dibantah oleh polisi yang menyebut pemuda berusia 23 tahun itu kabur tanpa membawa apapun. Dalam kasus ini polisi juga turut menangkap 2 orang lainnya, yaitu Agit Putra Ramadan dan Juniardo. Mereka berperan sebagai kurir yang menjemput sabu dari Medan. Saat ini Polda Jambi sudah menetapkan Alung dalam daftar pencarian orang atau DPO dan terus melakukan pengejaran. Sementara 2 tersangka lainnya saat ini masih menjalani persidangan. Dan kami sampaikan juga terhadap penyidik yang bertanggung jawab saat itu telah dilakukan sidang kode etik Provinsi Polri ya, pada bulan Desember, dan hasil keputusannya dari Komisi Polri bahwa yang bersangkutan mendapatkan 2 sanksi. Yang pertama adalah sanksi etika berupa perilaku pelanggar yang tentang perbuatan kesalahan dan kewajiban pelanggar untuk meminta maaf bersama di depan sidang Komisi Polri. Dan 1 sanksi yang terakhir yaitu pelanggar di demosi selama 2 tahun. Dengan pasal bersama. Pak, kalau SOP penyidikan atau pemeriksaan penyelidikan, ini kan bensinnya bukan kecil, 58 kilo. Itu tidak didampingkan petugas pengawal atau apa, memang hanya 1 penyidik. Kira-kira ini ada pengajaran mata oknum itu nggak mau saya katakan aja bahwa ini murni adalah pelayan dan ya, saya katakan kembali bahwa ini pelayan dan penyidik yang saat itu akan melakukan proses pemeriksaan terhadap saudara. Dan ini juga dibuktikan di sidang Komisi Polri ya. Jadi secara internal bahwa ini betul-betul murni, saya katakan kembali murni pelayan dari penyidik itu merasa melakukan persiapan proses pemeriksaan di waktu di penyidik yang bersangkutan. Kalau SOP-nya seperti apa? Yang SOP-nya nanti sampaikan pada saat internal ya, sudah sampaikan di sebelumnya. Jadi kami sampaikan bahwa sejak diterbitkannya DPO terhadap saudara F pada 12 Oktober, saat ini penyidik sedang fokus ya, melakukan
proses penyidikan dan pencarian serta pengejaran terhadap DPO tersebut. Ya, kami mohon doanya, mohon dukungannya supaya DPO atau pemain MA bisa segera ditangkap. Kami sedikit sampaikan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2025 itu terjadi penangkapan terhadap seorang tersangka jaringan narkotika jenis sabu seberat 58 kg bernama Alung Ramadan kabur saat akan menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik di Polda Jambi. Adapun Alung kabur dari lantai 2 bangunan Polda Jambi dalam kondisi tangan terikat kabel tis. Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji dalam keterangan pada Sabtu 4 April mengatakan kaburnya Alung murni kelalaian petugas. Peristiwa ini bermula ketika Alung ditangkap bersama 2 tersangka lain yakni Agit Putra Ramadan dan Juniardo pada Oktober 2025 di Jalan Lintas Timur Kabupaten Muaro Jambi pukul 11:30 malam. Kemudian mereka dibawa ke lantai 2 ruangan penyidik Subdit 2 di Tres Narkoba Polda Jambi pada 9 Oktober 2025. Alung memanfaatkan kelengahan petugas saat dirinya ditinggal sendirian di sebuah ruangan. Dari lantai 2, pemuda berusia 23 tahun tersebut kabur lewat jendela dan lari ke gedung belakang Polda Jambi. Hingga saat ini polisi masih melakukan pencarian terhadap Alung dan telah menetapkannya sebagai DPO. Sedangkan 2 tersangka lain sudah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan terungkap bahwa jaringan peredaran narkoba 58 kg tersebut melibatkan 6 orang. Para terdakwa berperan sebagai kurir yang diperintah oleh 2 pelaku lain yakni Okta dan Dewi yang saat ini belum ditangkap untuk berangkat ke Medan menjemput sabu. Selain itu juga terungkap bahwa mereka sudah 4 kali melakukan pengawalan pengiriman sabu sejak Agustus 2025 dengan imbalan hingga 50 juta rupiah. Jadi kami sampaikan bahwa sejak diterbitkannya DPO terhadap saudara F ya, pada 12 Oktober, saat ini penyidik sedang fokus untuk proses penyidikan dan pencarian serta pengejaran terhadap DPO tersebut. Ya, kami mohon doanya, mohon dukungannya supaya DPO atau pemain MA bisa segera ditangkap. Kami sedikit sampaikan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2025 itu terjadi penangkapan terhadap 3 terduga tersangka bersama AGP dan GA serta MA. Kemudian pada saat dilakukan proses pemeriksaan di Polda, terhadap 2 orang tersangka bersama AGP dan GA dan melakukan pemeriksaan dan terhadap seorang MA itu persiapan melakukan pemeriksaan saat itu. Ya. Ada penyidik yang bertanggung jawab saat itu, kemudian dan penyidik saat itu akan melakukan pemeriksaan dan sebelumnya melakukan koordinasi dengan OPA ke 11 dan pada saat ditinggalkan itu ada beberapa waktu dan kesempatan seorang MA melakukan itu. Dan saat itu juga melakukan perjalanan pencarian dan pada 12 Oktober kemarin dan melakukan DPO terhadap. Dan kami sampaikan berdasarkan bahwa terhadap 2 tersangka atas nama AGP dan GA itu sudah tahap 2 ya, dan ditangkap berdasarkan ke kejaksaan tinggi Provinsi Jambi. Terus kalau penyidikan itu Pak boleh malam atau memang harus boleh malam atau harus siang? Kalau saat misalnya proses penyidikan terhadap tersangka? Ya pemeriksaan apa saja ya. Oh, boleh. Itu penyidik melakukan proses pemeriksaan dan saat itu segera. Pada itu penyidik melakukan persiapan. Ya betul. Melakukan harus tentunya penyidik juga harus perlu pemeriksaan dan pada saat melakukan sebelum pemeriksaan ini penyidik bagi suatu evaluasi dengan tim fungsional dengan penyidik lainnya supaya maksimal apa yang nanti akan ditanyakan kepada tersangka. Itu ya.
posisi tersangka di borgol ketika itu Ya, di Bogor bukan sampai bis ya. kita nggak waktu kabur caranya di borgol. Pak, informasinya Pak, ketika kabur, yang bersangkutan sempat membawa barang bukti mobil kabur Pak. Itu gimana Pak ya? Bagaimana kemudian dia bisa kabur dalam kondisi tangan di Bogor Pak ya? Betul ya, nggak ada ya. Masa sekarang tidak ada. Artinya informasi yang menyatakan barang bukti sempat hilang kemudian kembalikan ke handphone nggak betul Pak ya? Tidak benar ya. Bahwa yang bersangkutan lari dari lantai 2 melalui jendela, kemudian ada dinding yang bisa dia pegang turun ke bawah, kemudian lari ke bangunan yang belum jadi di belakang di masjid di tengah kota. Gitu ya kira-kira. Kalau sepemeriksaan oknum dengan kemarin itu Pak, adakah hubungan kedekatan dia dengan tersangka Pak sejauh penyelidikan di propos? Kami sampaikan tegaskan bahwa ini murni pure kelalaian yang bersangkutan ya. Dari itu dibuktikan dari sidang komisi forensik tidak ada kedekatan dari motif itu, dan ini pure murni kelalaian dari polisi itu bisa dilakukan tindakan terhadap yang bersangkutan. Gitu ya. Dan kami sampaikan juga terhadap penyidik yang bertanggung jawab itu telah melakukan sidang kode etik profesi polisi ya, pada bulan Desember, dan hasil keputusannya dari komisi polri bahwa yang bersangkutan mendapatkan 2 sanksi. Yang pertama adalah sanksi etika berupa pelanggar yang tentang perbuatan. Buntut kaburnya tersangka jaringan narkoba 58 kg, penyidik Polda Jambi kini disangsi demosi selama 2 tahun. Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang profesi Polri. Selain demosi, penyidik juga dikenakan sanksi etika, yaitu diwajibkan meminta maaf. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji dalam rilis pada Sabtu 4 April menjelaskan, tersangka bernama Alung Ramadan tersebut kabur saat hendak dilakukan pemeriksaan. Kaburnya Alung murni kelalaian penyidik yang meninggalkannya dalam ruangan sendirian pada Oktober 2025 lalu. Alung ditinggalkan lantaran penyidik tengah melakukan koordinasi di ruangan yang berbeda. Saat kabur dari lantai 2 melalui jendela, Alung dalam kondisi tangan terikat kabel tis. Beredar informasi bahwa Alung kabur dengan membawa barang bukti mobil yang dikendarai saat penangkapan. Namun isu ini dibantah oleh polisi yang menyebut pemuda berusia 23 tahun itu kabur tanpa membawa apapun. Dalam kasus ini polisi juga turut menangkap 2 orang lainnya, yaitu Agit Putra Ramadan dan Juniardo. Mereka berperan sebagai kurir yang menjemput sabu dari Medan. Saat ini, Polda Jambi sudah menetapkan Alung dalam daftar pencarian orang atau DPO dan terus melakukan pengejaran. Sementara 2 tersangka lainnya saat ini masih menjalani persidangan. Dan kami sampaikan juga terhadap penyidik yang bertanggung jawab itu telah melakukan sidang kode etik profesi polisi ya, pada bulan Desember, dan hasil keputusannya dari komisi polri bahwa yang bersangkutan mendapatkan 2 sanksi. Yang pertama adalah sanksi etika berupa pelanggar yang tentang perbuatan bersalah, dan kewajiban pelanggar untuk meminta maaf bersama di depan sidang komisi polri. Dan 1 sanksi administrasi yaitu pelanggar di demosi selama 2 tahun. Ada melakukan bersama. Gimana kalian? Pak, kalau SOP penyidikan atau pemeriksaan penyidikan, ini kan babynya bukan kecil Pak, 58 kilo. Itu tidak didampingkan petugas pengawal atau apa, memang hanya 1 penyidik. Kira-kiranya ada mengajak yang mata oknum Ini itu sudah saya tegaskan aja bahwa ini murni adalah pelayan dari ya. Saya tegaskan kembali bahwa ini pelayan dari fisik yang saat itu akan melakukan proses pemeriksaan terhadap saudara. Dan ini sudah dibuktikan di sidang komisi profesi polri ya. Jadi secara internal bahwa ini betul-betul murni, saya tegaskan kembali murni pelayan dari penyidik itu merasa melakukan persiapan proses pemeriksaan di waktu di penyidik yang bersangkutan. kalau SOP-nya seperti apa? Yang sampainya nanti akan sampaikan pada saat di internal ya, sudah sampaikan di komisi polri. Jadi kami sampaikan bahwa sejak
diterbitkannya DPO terhadap saudara F ya, pada 12 Oktober, saat ini penyidik sedang fokus ya, untuk proses penyidikan dan pencarian kita negara terhadap DPO tersebut. Ya. Kami mohon doanya, mohon dukungannya supaya DPO atas nama MA bisa segera ditangkap. Kami sedikit sampaikan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2025 itu terjadi penangkapan terhadap Seorang tersangka jaringan narkotika jenis sabu seberat 58 kg bernama Alung Ramadan kabur saat akan menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik di Polda Jambi. Adapun Alung kabur dari lantai 2 bangunan Polda Jambi dalam kondisi tangan terikat kabel tis. Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji dalam keterangan pada Sabtu 4 April mengatakan, kaburnya Alung murni kelalaian petugas. Peristiwa ini bermula ketika Alung ditangkap bersama 2 tersangka lain yakni Agit Putra Ramadan dan Juniardo pada Oktober 2025 di Jalan Lintas Timur, Kabupaten Muaro Jambi pukul 11:30 malam. Kemudian mereka dibawa ke lantai 2 ruangan penyidik Subdit 2 di Tres Narkoba Polda Jambi pada 9 Oktober 2025. Alung memanfaatkan kelengahan petugas saat dirinya ditinggal sendirian di sebuah ruangan. Dari lantai 2, pemuda berusia 23 tahun tersebut kabur lewat jendela dan lari ke gedung belakang Polda Jambi. Hingga saat ini polisi masih melakukan pencarian terhadap Alung dan telah menetapkannya sebagai DPO. Sedangkan 2 tersangka lain sudah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan terungkap bahwa jaringan peredaran narkoba 58 kg tersebut melibatkan 6 orang. Para terdakwa berperan sebagai kurir yang diperintah oleh 2 pelaku lain yakni Okta dan Dewi yang saat ini belum ditangkap untuk berangkat ke Medan menjemput sabu. Selain itu juga terungkap bahwa mereka sudah 4 kali melakukan pengawalan pengiriman sabu sejak Agustus 2025 dengan imbalan hingga 50 juta rupiah. Jadi kami sampaikan bahwa sejak diterbitkannya DPO terhadap saudara F ya, pada 12 Oktober, saat ini penyidik sedang fokus ya, untuk proses penyidikan dan pencarian serta negara terhadap DPO tersebut. Ya. Kami mohon doanya, mohon dukungannya supaya DPO atas nama MA bisa segera ditangkap. Kami sedikit sampaikan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2025 itu terjadi penangkapan terhadap 3 terduga tersangka bersama AGP dan GA serta MA. Kemudian pada saat dilakukan proses pemeriksaan di Polda, terhadap 2 orang tersangka bersama AGP dan GA dalam proses pemeriksaan, dan terhadap saudara MA itu persiapan melakukan pemeriksaan saat itu. Ya. Ada penyidik yang bertanggung jawab saat itu, kemudian dan penyidik saat itu akan melakukan pemeriksaan dan sebelumnya melakukan koordinasi dengan Oknam di sebelah, dan pada saat ditinggalkan itu ada beberapa waktu dan kesempatan saudara MA melarikan diri. Dan saat itu juga melakukan pencarian dan pada 12 Oktober kemarin dan melakukan DPO dan kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa terhadap 2 tersangka atas nama AGP dan GA itu sudah tahap 2 ya, masih ditangkap berdasarkan ke 31 kondisi dan. Terus kalau penyidikan itu Pak boleh malam atau memang harus boleh malam atau harus siang? Apanya? Kalau saat misalnya proses penyidikan terhadap tersangka? Ya, pemeriksaan sama saja ya. Boleh. Itu penyidik melakukan proses pemeriksaan dan saat itu segera. Pada dulu penyidik melakukan tes. Ya, betul. Pemeriksaan harus tentunya penyidik juga harus perlu pemeriksaan awal. Dan pada saat melakukan sebelum pemeriksaan ini penyidik harus berkoordinasi dengan tim internal, dengan penyidik lainnya supaya bersinggung apa yang nanti akan ditanyakan kepada tersangka. Jadi tersangka di
borgol ketika itu Ya, di Borgol bukan kabel fisik. kita nggak waktu kabur caranya ya di borgol. Pak, informasinya juga ketika kabur, yang bersangkutan sempat membawa barang bukti mobil kabur, Pak. Itu gimana, Pak? Bagaimana kemudian dia bisa kabur dalam kondisi tangan di Bogor, Pak? Betul, ya, nggak ada. Ya, sampai sekarang tidak ada mobil yang Artinya informasi yang menyatakan barang bukti sempat hilang kemudian kembali beserta handphone nggak betul, Pak, ya? Tidak benar, ya. Bahwa yang bersangkutan lari dari rumah melalui jendela, kemudian ada dinding yang bisa dia pegang turun ke bawah, kemudian lari ke bangunan yang belum jadi di belakang sana kecil di Mapolda. Gitu ya. Kalau pemeriksaan oknum dengan kemarin itu Pak, adakah hubungan kedekatan dia dengan tersangka Pak sejauh penyelidikan di propos? Kami sampaikan tegaskan bahwa ini murni pure kelalaian yang bersangkutan, ya. Dari itu dibuktikan dari sidang proses forensik tidak ada kedekatan dari penyidik dan ini pure murni kelalaian dari penyidik itu saat dilakukan kejahatan terhadap yang bersangkutan. Gitu ya. Dan kami sampaikan juga terhadap penyidik yang bertanggung jawab saat itu pernah dilakukan sidang kode etik profesi polisi, ya, pada bulan Desember, dan hasil keputusannya dari profesi polisi bahwa yang bersangkutan melakukan kedua sanksi. Yang pertama adalah sanksi etika berupa perilaku pelanggar yang tentang perbuatan. Buntut kaburnya tersangka jaringan narkoba 58 kg, penyidik Polda Jambi kini disangsi demosi selama 2 tahun. Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang profesi Polri. Selain demosi, penyidik juga dikenakan sanksi etika, yaitu diwajibkan meminta maaf. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji dalam rilis pada Sabtu 4 April menjelaskan, tersangka bernama Alung Ramadan tersebut kabur saat hendak dilakukan pemeriksaan. Kaburnya Alung murni kelalaian penyidik yang meninggalkannya dalam ruangan sendirian pada Oktober 2025 lalu. Alung ditinggalkan lantaran penyidik tengah melakukan koordinasi di ruangan yang berbeda. Saat kabur dari lantai 2 melalui jendela, Alung dalam kondisi tangan terikat kabel tis. Beredar informasi bahwa Alung kabur dengan membawa barang bukti mobil yang dikendarai saat penangkapan. Namun isu ini dibantah oleh polisi yang menyebut pemuda berusia 23 tahun itu kabur tanpa membawa apapun. Dalam kasus ini polisi juga turut menangkap 2 orang lainnya, yaitu Agit Putra Ramadan dan Juniardo. Mereka berperan sebagai kurir yang menjemput sabu dari Medan. Saat ini, Polda Jambi sudah menetapkan Alung dalam daftar pencarian orang atau DPO dan terus melakukan pengejaran. Sementara 2 tersangka lainnya saat ini masih menjalani persidangan. Dan kami sampaikan juga terhadap penyidik yang bertanggung jawab saat itu telah dilakukan sidang kode etik profesi polisi, ya, pada bulan Desember, dan hasil keputusannya dari profesi polisi bahwa yang bersangkutan melakukan kedua sanksi. Yang pertama adalah sanksi etika berupa perilaku pelanggar yang tentang perbuatan bencana dan kewajiban pelanggar untuk meminta maaf bersangkutan di depan sidang komisi etik. Dan satu sanksi administrasi yaitu pelanggar di demosi selama 2 tahun. Jadi adalah 40 bersama. Itu kan Pak, kalau SOP penyidikan atau pemeriksaan penyidikan, ini kan babynya bukan kecil Pak, 58 kilo. Itu tidak didampingkan petugas pengawal atau apa, memang hanya satu penyidik? Kira-kira ada pengajaran mata oknum itu sudah saya tegaskan ya Pak, bahwa ini murni adalah pelayan dari penyidik, ya. Saya jelaskan kembali bahwa ini pelayan dari penyidik yang saat itu akan melakukan proses pemeriksaan terhadap saudara. Dan ini sudah dibuktikan di sidang komisi politik, ya. Jadi secara internal bahwa ini betul-betul murni, saya tegaskan kembali murni pelayan dari penyidik itu pada saat melakukan persiapan proses pemeriksaan di waktu di penyidik yang bersangkutan. Kalau SOP-nya seperti apa? Yang SOP-nya nanti akan disampaikan pada saat internal, ya, sudah disampaikan di sebelumnya. Jadi kami sampaikan bahwa sejak
diterbitkannya DPO terhadap saudara F ya, pada 12 Oktober. Saat ini penyidik sedang fokus melakukan proses penyidikan dan pencarian serta pengejaran terhadap DPO tersebut. Ya, kami mohon doanya, mohon dukungannya supaya DPO atas nama MA bisa segera ditangkap. Kami sedikit sampaikan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2025 itu terjadi penangkapan terhadap seorang tersangka jaringan narkotika jenis sabu seberat 58 kg bernama Alung Ramadan kabur saat akan menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik di Polda Jambi. Adapun Alung kabur dari lantai 2 bangunan Polda Jambi dalam kondisi tangan terikat kabel tis. Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji dalam keterangan pada Sabtu 4 April mengatakan, kaburnya Alung murni kelalaian petugas. Peristiwa ini bermula ketika Alung ditangkap bersama 2 tersangka lain yakni Agit Putra Ramadan dan Juniardo pada Oktober 2025 di Jalan Lintas Timur Kabupaten Muaro Jambi pukul 11:30 malam. Kemudian mereka dibawa ke lantai 2 ruangan penyidik Subdit 2 di Tres Narkoba Polda Jambi pada 9 Oktober 2025. Alung memanfaatkan kelengahan petugas saat dirinya ditinggal sendirian di sebuah ruangan. Dari lantai 2, pemuda berusia 23 tahun tersebut kabur lewat jendela dan lari ke gedung belakang Polda Jambi. Hingga saat ini polisi masih melakukan pencarian terhadap Alung dan telah menetapkannya sebagai DPO. Sedangkan 2 tersangka lain sudah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan terungkap bahwa jaringan peredaran narkoba 58 kg tersebut melibatkan 6 orang. Para terdakwa berperan sebagai kurir yang diperintah oleh 2 pelaku lain yakni Okta dan Dewi yang saat ini belum ditangkap untuk berangkat ke Medan menjemput sabu. Selain itu juga terungkap bahwa mereka sudah 4 kali melakukan pengawalan pengiriman sabu sejak Agustus 2025 dengan imbalan hingga 50 juta rupiah. Jadi kami sampaikan bahwa sejak diterbitkannya DPO terhadap saudara F ya, pada 12 Oktober, saat ini penyidik sedang fokus melakukan proses penyidikan dan pencarian serta pengejaran terhadap DPO tersebut. Ya, kami mohon doanya, mohon dukungannya supaya DPO atas nama MA bisa segera ditangkap. Kami sedikit sampaikan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2025 itu terjadi penangkapan terhadap 3 terduga tersangka bersama AGP dan GA serta MA. Kemudian pada saat dilakukan proses pemeriksaan di Polda terhadap 2 orang tersangka bersama AGP dan GA dalam beberapa pemeriksaan dan terhadap saudara MA itu persiapan melakukan pemeriksaan saat itu. Ya. Ada penyidik yang bertanggung jawab saat itu, kemudian dan penyidik saat itu akan melakukan pemeriksaan dan sebelumnya melakukan koordinasi dengan Oknam di Pulau Sebelah dan proses ditinggalkan itu ada beberapa waktu dan kesempatan saudara MA melakukan itu. Dan saat itu juga melakukan perjalanan pencarian dan pada 12 Oktober kemarin sudah melakukan penerbitan DPO dan kami sampaikan pada rekan bahwa terhadap 2 tersangka atas nama AGP dan GA itu sudah tahap 2 ya, yang sudah ditangkap berdasarkan ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi. Terus kalau penyidikan itu Pak boleh malam atau memang harus boleh malam atau harus siang? Apa itu? Kalau saat misalnya proses penyidikan terhadap tersangka? Ya pemeriksaan sama saja ya. Oh, boleh. Itu penyidik melakukan proses pemeriksaan dan saat itu segera. Maka itu penyidik melakukan persiapan. Ya betul. Teman-teman satu sebenarnya penyidik juga harus perlu pemeriksaan awal. Dan pada saat melakukan sebelum pemeriksaan ini penyidik harus berkoordinasi dengan tim internal dengan penyidik lainnya supaya maksimal apa yang nanti akan ditanyakan kepada penyidik. Posisi tersangka
di borgol ketika itu Ya, kabar di Bogor bukan kabar bisnis. ketika nggak waktu kabur caranya di borgol. Pak, informasi ini Pak, ketika kabur, yang bersangkutan sempat membawa barang bukti mobil kabur Pak. Itu gimana Pak ya? Bagaimana kemudian dia bisa kabur dalam kondisi tangan di Bogor Pak ya? Betul, ya, nggak ada. Ya, belum, ya. Masa sekarang tidak ada mobil yang hilang. Artinya informasi yang menyatakan barang bukti sempat hilang kemudian kembalikan ke handphone nggak betul Pak ya? Benar ya. Bahwa yang bersangkutan lari dari lantai 2 melalui jendela, kemudian ada dinding yang bisa dia pegang turun ke bawah, kemudian lari ke bangunan yang belum jadi di belakang sana kecil di Mapolda. Gitu ya, kira-kira. Kalau sepemeriksaan oknum dengan kemarin itu Pak, ada hubungan kedekatan dia dengan tersangka Pak sejauh penyelidikan di propos? Kami sampaikan dengan kalian bahwa ini murni pure kelalaian yang bersangkutan. Ya. Dari itu dibuktikan dari sidang komisi forensik, tidak ada kedekatan dari penyidik itu, dan ini pure murni kelalaian dari penyidik itu saat melakukan kejahatan terhadap yang bersangkutan. Gitu ya. Dan kami sampaikan juga terhadap penyidik yang bertanggung jawab saat itu telah dilakukan sidang kode etik profesi polri ya, pada bulan Desember, dan hasil keputusannya dari komisi polri bahwa yang bersangkutan melaporkan 2 sanksi. Yang pertama adalah sanksi etika berupa perilaku pelanggar yang tentang perbuatan. Buntut kaburnya tersangka jaringan narkoba 58 kg, penyidik Polda Jambi kini disanksi demosi selama 2 tahun. Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang profesi Polri. Selain demosi, penyidik juga dikenakan sanksi etika, yaitu diwajibkan meminta maaf. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji dalam rilis pada Sabtu 4 April menjelaskan, tersangka bernama Alung Ramadan tersebut kabur saat hendak dilakukan pemeriksaan. Kaburnya Alung murni kelalaian penyidik yang meninggalkannya dalam ruangan sendirian pada Oktober 2025 lalu. Alung ditinggalkan lantaran penyidik tengah melakukan koordinasi di ruangan yang berbeda. Saat kabur dari lantai 2 melalui jendela, Alung dalam kondisi tangan terikat kabel tis. Beredar informasi bahwa Alung kabur dengan membawa barang bukti mobil yang dikendarai saat penangkapan. Namun isu ini dibantah oleh polisi yang menyebut pemuda berusia 23 tahun itu kabur tanpa membawa apapun. Dalam kasus ini polisi juga turut menangkap 2 orang lainnya, yaitu Agit Putra Ramadan dan Juniardo. Mereka berperan sebagai kurir yang menjemput sabu dari Medan. Saat ini Polda Jambi sudah menetapkan Alung dalam daftar pencarian orang atau DPO dan terus melakukan pengejaran. Sementara 2 tersangka lainnya saat ini masih menjalani persidangan. Dan kami sampaikan juga terhadap penyidik yang bertanggung jawab saat itu telah dilakukan sidang kode etik profesi polri ya, pada bulan Desember, dan hasil keputusannya dari komisi polri bahwa yang bersangkutan melaporkan 2 sanksi. Yang pertama adalah sanksi etika berupa perilaku pelanggar yang tentang perbuatan kesalahan dan kewajiban pelanggar untuk meminta maaf bersangkutan di depan sidang komisi polri. Dan 1 sanksi yang terakhir yaitu pelanggar di demosi selama 2 tahun. Kita melakukan bersama. Itu rekannya. Pak, kalau SOP penyidikan atau pemeriksaan penyidikan, ini kan babynya bukan kecil Pak, 58 kilo. Itu tidak didampingkan petugas pengawal atau apa, memang hanya 1 penyidik? Kira-kiranya ada pengajar yang mata oknum itu sudah sampai ke sana ya, bahwa ini murni adalah pelayan dari ya. Saya jelaskan kembali bahwa ini pelayan dari penyidik yang saat itu akan melakukan proses pemeriksaan terhadap saudara. Dan ini sudah dibuktikan di sidang komisi polri ya. Jadi secara internal bahwa ini betul-betul murni, saya jelaskan kembali murni pelayan dari penyidik itu pada saat melakukan persiapan proses pemeriksaan di luar tubuh di penyidik yang bersangkutan. Kalau SOP-nya seperti apa? Yang SOP-nya nanti akan sampaikan pada saat di internal ya, sudah sampaikan di sebelumnya. Jadi kami sampaikan bahwa sejak
diterbitkannya DPO terhadap saudara F ya, pada 12 Oktober, saat ini penyidik sedang fokus melakukan proses penyidikan dan pencarian serta pengejaran terhadap DPO tersebut. Ya, kami mohon doanya, mohon dukungannya supaya DPO atau nama MA bisa segera ditangkap. Kami sedikit sampaikan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2025 itu terjadi penangkapan terhadap seorang tersangka jaringan narkotika jenis sabu seberat 58 kg bernama Alung Ramadan kabur saat akan menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik di Polda Jambi. Adapun Alung kabur dari lantai 2 bangunan Polda Jambi dalam kondisi tangan terikat kabel tis. Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji dalam keterangan pada Sabtu 4 April mengatakan kaburnya Alung murni kelalaian petugas. Peristiwa ini bermula ketika Alung ditangkap bersama 2 tersangka lain yakni Agit Putra Ramadan dan Juniardo pada Oktober 2025 di Jalan Lintas Timur, Kabupaten Muaro Jambi pukul 11:30 malam. Kemudian mereka dibawa ke lantai 2 ruangan penyidik Subdit 2 di Tres Narkoba Polda Jambi pada 9 Oktober 2025. Alung memanfaatkan kelengahan petugas saat dirinya ditinggal sendirian di sebuah ruangan. Dari lantai 2, pemuda berusia 23 tahun tersebut kabur lewat jendela dan lari ke gedung belakang Polda Jambi. Hingga saat ini polisi masih melakukan pencarian terhadap Alung dan telah menetapkannya sebagai DPO. Sedangkan 2 tersangka lain sudah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan terungkap bahwa jaringan peredaran narkoba 58 kg tersebut melibatkan 6 orang. Para terdakwa berperan sebagai kurir yang diperintah oleh 2 pelaku lain yakni Okta dan Dewi yang saat ini belum ditangkap untuk berangkat ke Medan menjemput sabu. Selain itu juga terungkap bahwa mereka sudah 4 kali melakukan pengawalan pengiriman sabu sejak Agustus 2025 dengan imbalan hingga 50 juta rupiah. Jadi kami sampaikan bahwa sejak diterbitkannya DPO terhadap saudara F ya, pada 12 Oktober, saat ini penyidik sedang fokus melakukan proses penyidikan dan pencarian serta pengejaran terhadap DPO tersebut. Ya, kami mohon doanya, mohon dukungannya supaya DPO atau nama MA bisa segera ditangkap. Kami sedikit sampaikan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2025 itu terjadi penangkapan terhadap 3 terduga tersangka bersama AGP dan JA serta MA. Kemudian pada saat dilakukan proses pemeriksaan di Polda, terhadap 2 orang tersangka bersama AGP dan JA dan melakukan pemeriksaan dan terhadap seorang MA itu persiapan melakukan pemeriksaan saat itu. Ya. Ada penyidik yang bertanggung jawab saat itu, kemudian dan penyidik saat itu akan melakukan pemeriksaan dan sebelumnya melakukan koordinasi dengan Okta ke sebelah dan pada saat ditinggalkan itu ada beberapa waktu dan kesempatan seorang MA melakukan itu. Dan saat itu juga kita melakukan pencarian dan pada 12 Oktober kemarin kita melakukan penyidikan DPO kembali. Dan tersampaikan pada rekan bahwa terhadap 2 tersangka atas nama AGP dan JA itu sudah tahap 2 ya, masih ditangkap berhasil oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi. Terus kalau penyidikan itu Pak boleh malam atau memang harus boleh malam atau harus siang? Apanya itu? Kalau saat misalnya proses penyidikan terhadap tersangka. Ya, pemeriksaan sama saja ya. Boleh itu penyidik melakukan proses pemeriksaan dan saat itu segera. Pada itu penyidik melakukan pemeriksaan. Ya, benar. Teman-teman harus tentunya penyidik juga harus perlu pemeriksaan. Dan pada saat melakukan sebelum pemeriksaan ini tentunya bagi suatu koordinasi dengan tim internal dengan penyidik lainnya supaya mensinkron apa yang nanti akan ditanyakan kepada tersangka.
Posisi tersangka di borgol ketika itu Ya, di borgol bukan sampai fisik. di tangan waktu kabur tangannya di borgol. Pak, informasi ini Pak, ketika kabur, yang bersangkutan sempat membawa barang bukti mobil kabur Pak. Itu gimana Pak ya? Bagaimana kemudian dia bisa kabur dalam kondisi tangan di borgol Pak ya? Betul, ya, nggak ada. Ya, masa sekarang tidak ada. Artinya informasi yang menyatakan barang bukti sempat hilang kemudian dikembalikan ke handphone nggak betul Pak ya? Tidak benar ya. Bahwa yang bersangkutan lari dari lantai 2 melalui jendela, kemudian ada dinding yang bisa dia pegang turun ke bawah, kemudian lari ke bangunan yang belum jadi digunakan sebagai masjid di Mapolda. Begitu ya. Kalau sepemeriksaan oknum dengan kemarin itu Pak, ada tak hubungan kedekatan dia dengan tersangka Pak sejauh penyelidikan dipropos? Kami sampaikan dengan kami bahwa ini murni pure kelalaian yang bersangkutan. Ya. Dari itu dibuktikan dari sidang komisi forensik tidak ada kedekatan dari penyidik itu, dan ini pure murni kelalaian dari penyidik itu saat dilakukan kejahatan terhadap bersangkutan. Betul ya. Dan kami sampaikan juga terhadap penyidik yang bertanggung jawab saat itu telah dilakukan sidang kode Profesi Polri ya, pada bulan Desember, dan hasil keputusannya dari Komisi Polri bahwa yang bersangkutan ya, melakukan dua sanksi. Yang pertama adalah sanksi etika berupa perilaku pelanggar yang tentang perbuatan. Buntut kaburnya tersangka jaringan narkoba 58 kg, penyidik Polda Jambi kini disanksi demosi selama 2 tahun. Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang profesi Polri. Selain demosi, penyidik juga dikenakan sanksi etika, yaitu diwajibkan meminta maaf. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji dalam rilis pada Sabtu 4 April menjelaskan, tersangka bernama Alung Ramadan tersebut kabur saat hendak dilakukan pemeriksaan. Kaburnya Alung murni kelalaian penyidik yang meninggalkannya dalam ruangan sendirian pada Oktober 2025 lalu. Alung ditinggalkan lantaran penyidik tengah melakukan koordinasi di ruangan yang berbeda. Saat kabur dari lantai 2 melalui jendela, Alung dalam kondisi tangan terikat kabel tis. Beredar informasi bahwa Alung kabur dengan membawa barang bukti mobil yang dikendarai saat penangkapan. Namun isu ini dibantah oleh polisi yang menyebut pemuda berusia 23 tahun itu kabur tanpa membawa apapun. Dalam kasus ini polisi juga turut menangkap 2 orang lainnya, yaitu Agit Putra Ramadan dan Juniardo. Mereka berperan sebagai kurir yang download Tribun X sekarang.